Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Hotdiman Sandi Sianturi SPD, akan membimbing pembelajaran mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab dari buku Kemendikbud halaman 33 sampai dengan halaman 50. Shalom, salam jumpa dalam pembelajaran kita hari ini mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Sebelum lebih jauh kita membahas topik pembahasan hari ini, kita akan bernyanyi, kita akan puji Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah pencipta kami yang sudah menyertai sampai hari ini kami boleh mengikuti pembelajaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Bimbing kami dan berikan kami pengertian untuk kami boleh memahami pembelajaran hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, topik pembahasan kita mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan persoalan yang diperdebatkan sepanjang masa. Sebagai remaja Kristen, kamu memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam cerita Alkitab, kamu dapat temukan bagaimana Allah memperingatkan raja-raja yang memerintah untuk tidak merampas hak-hak rakyat jelata. Sebaliknya mereka harus melayani kepentingan rakyat. Para janda miskin, anak yatim piatu adalah orang-orang yang terutama harus dikasihi dan dibantu. Bahkan jelas dalam kitab Amos pasal 5 ayat 21-24, Allah menolak ibadah umatnya jika mereka tidak hidup adil dan benar di hadapan Allah dan sesama manusia. Melalui pembelajaran HAM, diharapkan kamu termotivasi untuk menjadi pelaku demokrasi dan hak asasi manusia. Hal ini penting apalagi pada zaman kini. Melalui berita di media maupun fakta kehidupan, kamu saksikan betapa manusia cenderung mempraktikkan kekerasan terhadap sesama dalam tindakan kekerasan baik fisik maupun psikologis, yaitu melalui kata-kata yang menghina atau sikap yang merendahkan sesama. Kamu telah melanggar hak asasi manusia. Di kalangan remaja, perkelahian dan tawuran merebak di mana-mana, bahkan sampai dengan aksi menghilangkan nyawa sesama. Mempelajari hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab atau perspektif iman Kristen akan menolong kamu untuk terpanggil mewujudkan hak asasi manusia dalam kehidupan. Keruntuhan pemerintahan Orde Baru diwarnai pula oleh berbagai konflik di berbagai wilayah di Indonesia seperti di Ambon, Poso, Kalimantan Tengah, Timur, Papua, dan lain-lain. Di Aceh, pemberontakan rakyat Aceh akhirnya dapat diselesaikan dengan perdamaian. Namun di Papua, rakyat masih terus bergejolak menuntut hak-haknya. Kamu dapat mempelajari 3 tokoh perempuan yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka mempersembahkan dirinya dalam penegakan HAM, meskipun untuk itu mereka harus menderita. Untuk memahami mengenai penegakan hak asasi manusia, pada kesempatan ini akan ditampilkan video pembelajaran mengenai perjuangan 3 tokoh
pejuang hak asasi manusia yang ada di luar negeri bahkan di tanah air. Ketiga tokoh tersebut, yang pertama adalah Aung San Suu Kyi, pejuang hak asasi manusia di Myanmar. Tokoh perempuan yang kedua adalah Rachel Alyne Corrie, pejuang hak asasi manusia di Palestina. Dan tokoh perempuan yang ketiga adalah Ade Rosdina Sitompul, pejuang hak asasi manusia di tanah air. Kiranya video mengenai ketiga tokoh ini memberikan kita gambaran untuk kita menjadi pelaku-pelaku demokrasi dan hak asasi manusia. Selamat menyaksikan video berikut ini. Tahan militer Myanmar, inilah deretan fakta menarik tentang Aung San Suu Kyi yang harus Anda tahu. Saat ini, Myanmar tengah menjadi sorotan dunia. Para pemimpin pemerintah Myanmar telah ditahan dalam penggerebekan yang dilakukan oleh militer. Mereka antara lain adalah Presiden Myanmar Win Myint, Aung San Suu Kyi, serta tokoh senior lainnya. Melalui siaran televisi milik militer, tampuk kekuasaan Myanmar telah diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing. Sosok Aung San Suu Kyi sendiri mungkin bukan sosok yang asing di telinga masyarakat. Ia dikenal sebagai penasihat negara Myanmar dan pemimpin Partai National League for Democracy atau NLD. Berikut deretan fakta menarik tentang Aung San Suu Kyi yang harus Anda tahu. Aung San Suu Kyi merupakan putri dari pahlawan Myanmar, Aung San. Ayahnya dibunuh saat Suu Kyi baru berusia 2 tahun, tepat sebelum Myanmar merdeka dari penjajahan Inggris pada tahun 1948. Kemudian pada tahun 1960, Aung San Suu Kyi pergi ke India bersama ibunya, Daw Hin Kyi, yang telah ditunjuk sebagai Duta Besar Myanmar di New Delhi. Lalu 4 tahun kemudian, dia menempuh pendidikan di Universitas Oxford, Inggris. Di sana Aung San Suu Kyi kuliah filsafat, politik, dan ekonomi. Meski telah menikah dan membesarkan 2 orang anak di Inggris, Aung San Suu Kyi selalu teringat dengan negara kelahirannya. Hingga akhirnya, ia kembali ke Myanmar pada tahun 1988 untuk merawat ibunya yang sakit. Pada saat yang sama, tengah terjadi pergolakan politik besar di Myanmar. Ribuan siswa, pekerja kantoran dan biksu turun ke jalan menuntut reformasi demokrasi. Kemudian, dia pun memimpin pemberontakan melawan diktator saat itu, Jenderal Ne Win. Pada tahun 1991, dia dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian. Kemudian, ia mengorganisasi aksi unjuk rasa dan melakukan perjalanan ke seluruh negeri. Ia menyerukan reformasi demokrasi dengan damai dan pemilihan umum yang bebas. Namun demonstrasi tersebut berujung Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Ia baru dibebaskan 6 tahun kemudian, yakni pada Juli tahun 1995. Setelah bebas, dia kembali ditahan pada September tahun 2000. Saat itu ia mencoba melakukan perjalanan ke kota Mandalay yang melanggar larangan perjalanan. Namun Suu Kyi kembali dibebaskan tanpa syarat pada Mei tahun 2002. Ketika pemerintahan baru memulai proses reformasi, Aung San Suu Kyi dan partainya kembali bergabung dalam dunia politik Myanmar. Partainya berhasil memenangkan 43 dari 45 kursi yang diperebutkan pada pemilihan tahun 2012. Aung San Suu Kyi pun dilantik sebagai anggota parlemen dan pemimpin oposisi. Masalah kembali muncul sejak Aung San Suu Kyi menjadi penasihat Myanmar. Peran kepemimpinannya pun diuji dalam bagaimana memperlakukan minoritas Rohingya yang sebagian besar Muslim di negara itu. Pada tahun 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Hal tersebut menyusul tindakan keras militer. Myanmar akhirnya menghadapi gugatan yang menuduh Aung San Suu Kyi melakukan genosida di pengadilan internasional. Sementara Pengadilan Kriminal Internasional sedang menyelidiki negara tersebut atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Tentara dari negara mayoritas Buddha itu dituduh melakukan pembersihan etnis secara sistematis, namun mereka sudah berulang kali menyatakan tak melakukan hal yang dituduhkan. Ketika krisis Rohingya berlanjut, Aung San Suu Kyi cenderung tak begitu memperhatikan, bahkan ia mengatakan bahwa orang-orang melebih-lebihkan kekerasan yang terjadi. Pendukung internasional pun menuduhnya tidak melakukan apapun untuk menghentikan pemerkosaan, pembunuhan, dan kemungkinan genosida dengan menolak militer yang masih melakukan kekejaman. Bahkan, kini Aung San Suu Kyi pun dianggap sebagai politikus pragmatis yang mencoba untuk memerintah negara multi-etnis dengan sejarah yang kompleks. Kini,
Aung San Suu Kyi kembali ditahan pada Senin kemarin. Militer Myanmar kini dikonfirmasi telah mengambil alih pemerintahan Myanmar. Kudeta terjadi setelah ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan militer sejak pemilihan yang disengketakan. Beberapa jam setelah penangkapan, televisi militer mengonfirmasi bahwa mereka menyatakan keadaan darurat selama 1 tahun. Saat ini, tentara terlihat berada di jalan-jalan ibu kota Naypyidaw dan kota utama Yangon. Koneksi data internet dan beberapa layanan telepon kini terganggu di kota-kota besar. Definitely the most difficult situation that I've ever seen. The time that I've been here, children have been shot and killed. I'm here for other children. I'm here because I care. I'm here because children everywhere are suffering, and because 40,000 people die each day from hunger. I'm here because those people are mostly children. We have got to understand that the poor are all around us, and we're ignoring them. We have got to understand that these deaths are preventable. We have got to understand that people in third world countries think and care and smile and cry just like us. We've got to understand that they are us. We are them. My dream is to stop hunger by the year 2000. My dream is to give the poor a chance. My dream is to save the 40,000 people who die each day. My dream is
will come true if we all look into the future and see the light that shines there. Berikut ini kisah perjuangan hak asasi manusia tanah air. Ade Rostina Sitompul lahir pada 12 Desember 1938 di perkebunan di Kelapa Nunggal milik kakeknya yang terletak di Cibadak, Parungkuda, Sukabumi. Kepeloporan Ade Rostina dalam aktivisme hak asasi manusia banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya sejak kecil. Rostina menyaksikan dan bahkan secara langsung dilibatkan dalam aktivitas perjuangan kemerdekaan oleh ayahnya. Ia mulai belajar gerakan tutup mulut dengan merahasiakan tempat persembunyian yang dibangun ayahnya di rumah, dan dilibatkan sebagai kurir bagi para gerilyawan dengan membawa pesan di balik lipatan. Dari ayahnya juga Rostina belajar tentang kesetaraan dan keadilan sosial melalui pergaulan dengan kalangan kuli perkebunan. Dari kakeknya Rostina belajar tentang nilai kemanusiaan, di mana musuh pun harus diperlakukan secara manusiawi. Peristiwa 1965 menjadi titik penting untuk komitmennya dalam gerakan perjuangan kemanusiaan. Ade Rostina bersama Asmara Nababan dan sejumlah tokoh hak asasi manusia dan keagamaan lainnya membentuk semua komunitas yang bertujuan untuk merespons situasi darurat akibat peristiwa Santa Cruz 12 November 1991. Untuk pertama kalinya Rostina terlibat dalam investigasi pelanggaran hak asasi manusia. Sejak itu secara intensif berkunjung ke Timor Leste. Keterlibatannya yang semakin mendalam dengan korban, khususnya korban perkosaan dan pengamatannya ya pada sikap aparat Indonesia di sana, membuat Rostina yakin untuk mendukung perjuangan keadilan di Timor Leste, sekalipun itu berarti kawasan tersebut harus terpisah dari Indonesia. Bukan hanya peristiwa 1965 dan Timor Leste yang menjadi perhatian tokoh perempuan di bidang kemanusiaan ini. Rostina aktif terlibat dalam advokasi dan kampanye penuntasan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di tanah air, baik itu yang terjadi di masa Orde Baru maupun sepanjang era reformasi. Ia juga ikut menggalang dukungan bagi korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Demikianlah kilas perjuangan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Ade Rostina Sitompul di tanah air. Kiranya perjuangan tokoh perempuan ini menginspirasi kita untuk tetap menjunjung dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dimanapun berada. Pembahasan mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab bertujuan memberikan dan membimbing kepada kamu mengenai demokrasi dan hak asasi manusia yang mengacu pada ajaran Alkitab. Isi Alkitab dapat dirangkum dalam kalimat ini: kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Karena kasih kepada manusia maka Allah menciptakan, bukan sekedar menciptakan tapi Dia memelihara, menyelamatkan dan memperbarui manusia. Untuk itu manusia dapat menganggap penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan Allah baginya dengan mengasihi Allah dan sesamanya. Prinsip kasih ini amat berkaitan dengan hak asasi manusia. Intisari dan demokrasi dan hak asasi manusia adalah jangan menyakiti sesamamu manusia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai demokrasi dan hak asasi manusia dalam perspektif Alkitab. Kiranya ketiga tokoh perempuan di Myanmar, Palestina, dan tanah air memberikan kita sebuah gambaran dan inspirasi untuk kita menjadi remaja-remaja yang memperjuangkan hak asasi manusia dimanapun kita berada, terhadap siapapun, dengan siapapun. Kita harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan langit baru dan bumi baru di antara kami. Kau telah memanggil kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena itulah kami berdoa,
Bagi mereka yang terbelenggu perbudakan oleh perdagangan manusia, agar mereka menemukan kemerdekaan dan kebebasan kembali. Allah pengasih penuh karunia, dengarlah doa kami. Bagi mereka yang disiksa dan diperlakukan dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi, agar mereka dibebaskan dan dibangkitkan kembali dalam hidup mereka. Allah yang mengasihi dan penuh karunia, dengarlah doa kami. Bagi para pengungsi dan pencari suaka dari kekerasan dan penindasan, agar mereka disambut dan merasa aman di antara kami. Allah yang pengasih dan penuh karunia, dengarlah doa kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.